Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman. Ada beberapa tahapan yang perlu diketahui masyarakat pada saat melakukan kegiatan penanaman. Namun sebelum itu, perlu dipertimbangkan ketersediaan jenis bibit mangrove yang tumbuh di sekitar lokasi penanaman. Kurang lebih, terdapat 8 jenis mangrove sejati yang ada di Indonesia. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, setidaknya ada 4 jenis mangrove sejati yang umumnya dipilih, di antaranya Rhizopora, Avicennia, Soneratia, Bruguera. Pada kesempatan kali ini, kelompok pesona mangrove dari Kalimantan Timur menjadi salah satu pelaksana kegiatan rehabilitasi mangrove yang akan menjelaskan proses pembibitan dan penanaman dari jenis mangrove Rhizopora. Nah, di belakang saya ini ada pohon induk yang juga dari hasil tanaman kami. Di sini jenis Rhizopora terdiri dari Apiculata, Rhizopora stylosa, dan juga Rhizopora mucronata. Dalam proses pembibitan dan penanaman, jenis vegetasi mangrove dapat disesuaikan dengan ketersediaan propagul atau bibit, kondisi syarat tumbuh, serta faktor pendukung tumbuh lainnya. Buah mangrove atau benih dapat ditanam secara langsung ke areal tanam atau sering disebut dengan direct seedling. Selain itu, dapat juga dilakukan pembibitan untuk menghasilkan bibit tanaman yang berkualitas tinggi. Jadi di mangrove ini biasanya ketika buah jatuh dia akan menancap seperti ini dan akan langsung tumbuh sendiri seperti ini menjadi anakan. Artinya penanaman itu boleh saja propagul, langsung kita aturkan posisi jarak tanamnya seperti ini. Nah, dia akan tumbuh sendiri. Akan tetapi kelemahannya yang ditanam secara langsung ini, karena ini masih belum cukup keras ya, ketam-ketam ataupun termasuk tikus itu dengan mudah merusak pohonnya. Itulah pentingnya kenapa kita harus menyemai bibit terlebih dahulu. Salah satunya yang menghindari pembusukan karena genangan air ataupun serangan hama kepiting-kepiting. Ini adalah pohon induk Rhizopora mucronata. Kita petik buah, ini terdapat cincin berwarna hijau keputih-putihan, menandakan bahwa dia sudah tua. Benih yang sudah tua terdapat cincin seperti ini ya. Artinya ini sudah siap disemai. Ini juga keras, tidak lentur lagi. Jadi ini biasanya sebelum diangkut ke persemaian itu kita ikat, satu ikatnya sengaja dibikin 100 untuk memudahkan perhitungan. Biasanya kami mulai membuat persemaian itu di bulan-bulan Maret karena dibutuhkan waktu 2-3 bulan untuk mendapatkan ukuran berdaun 6. Ya, inilah benih yang sudah kita petik tadi. Sebelum masuk ke persemaian, kita lakukan perendaman dulu. Fungsinya antara lain untuk meningkatkan ketahanan daripada benih ini sendiri sehingga bisa bertahan dari serangan hama. Dan juga mungkin masih terdapat tangkai buah yang belum jatuh. Biasanya setelah direndam selama 2 atau 3 hari dia akan lepas sendiri, baru kemudian kita semai. Perendamannya kita menggunakan air payau yang cocok dengan habitatnya Rhizopora ini. Ini dari jenis Rhizopora apiculata. Biasanya warnanya itu kecoklat-coklatan, pendek seperti ini. Sedangkan stylosa itu tidak terlalu panjang, warnanya hijau tua, mungkin antara 40-50 cm saja panjangnya. Di propagulnya ini, di buahnya ini sedikit sekali terdapat benjolan-benjolan seperti ini. Sedangkan mucronata warnanya hijau tua, relatif lebih panjang.
Sebelum polybag ini kita susun rapi, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Di sini harus ada jarak, ya minimal mungkin ukurannya 1 meter untuk memudahkan kita berjalan ketika merawat persemaian. Dan yang kedua, plastik yang cukup kuat ini fungsinya ketika nanti akar tanaman menembus polybag pun dia tidak akan tembus ke dalam tanah. Lebar bedengan yang ideal itu kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Karena jika lebih, nanti ketika kita ingin merawat, ditakutkan kita tidak bisa menjangkau. Ini kami memasuki sesi pengisian media tanam, media semai ke dalam polybag. Biasanya kami menggunakan lumpur yang diambil tidak jauh dari lokasi tanam nantinya. Selain memudahkan pengambilan lumpurnya, juga membantu untuk kesesuaian daripada tanaman itu sendiri. Lumpur hitam seperti ini pasti kaya akan unsur hara. Sesudah itu kita biarkan polybag ini mungkin 2-3 bulan sampai tanahnya mengeras seperti ini menjadi liat, baru kemudian propagulnya kita masukkan. Setelah propagul ini tertancap di dalam media semai, di dalam polybag, ini kita ikat dengan harapan mengurangi pergerakan. Ketika tanaman ini nanti ditanam, sedikit mungkin kita meminimalisir perubahan pergerakan di posisi akarnya. Ini adalah bibit dari jenis Soneratia alba. Ciri-cirinya daunnya bulat. Biasanya mereka ini habitatnya di perairan yang relatif kadar garamnya tinggi, lahannya berpasir biasanya. Ini adalah jenis Soneratia cassiolaris. Dia mempunyai bentuk daun yang lebih langsing, memanjang seperti ini. Ini adalah Soneratia opata. Habitatnya berbeda sendiri dengan dua spesies yang lainnya. Ini biasanya hidup di tempat yang tinggi dan jarang terendam. Di sebelah kiri saya ini adalah jenis Avicennia alba. Alba biasanya dicirikan oleh daun yang berbentuk lancip seperti ini. Habitatnya di lumpur. Untuk jenis ini biasanya hidup di tempat yang sedikit lebih rendah, tapi pasang surut. Ya, ini adalah jenis Avicennia lanata. Dia ini lebih suka ke air yang relatif tawar, mampu menyesuaikan diri di tempat yang rendah maupun di tempat yang tinggi. Contohnya seperti di atas tanggul. Ini adalah jenis Bruguiera decandra. Dia suka tempat yang agak tinggi namun akarnya masih mendapatkan air. Ini adalah dari jenis Bruguiera sexandra. Habitatnya itu kurang lebih dengan Bruguiera decandra juga. Ini adalah jenis Cherry obstacle. Habitatnya sama dengan Bruguiera habitatnya. Yang membedakan dari biji. Dia ini bijinya seperti ini, panjang segini agak melengkung. Ya, ini adalah kalau orang bilang bintaro. Biasanya bijinya itu sebesar bola kasti berwarna hijau. Biasanya dia ditanam di pinggir-pinggir jalan perkotaan sebagai penghijauan. Ini adalah jenis Silocarpus granatum. Buahnya itu besar, bulat, berwarna kuning. Kami membuat persemaian di posisi ini dengan pertimbangan memudahkan akses darat dan laut. Mobil bisa langsung sampai di lokasi pemanenan bibit. Ketika nanti bibit akan diangkut menggunakan kapal, memudahkan sekali untuk kita mentransfer dari bedengan ke kapal. Dan yang paling penting sekali juga lahannya datar. Dan di sini juga merupakan daerah yang pasang surut. Jadi ketika kita menyemai di daerah pasang surut, artinya secara alami ini sudah terjadi aklimatisasi, penyesuaian dengan habitat aslinya. Kadar garam yang ada di sini memang payau seperti yang dikehendaki mangrove. Beda dengan tanaman persemaian di tempat kering, mungkin kita butuh penyiraman. Kalau di daerah pasang surut tidak. Itu sudah terjadi secara alami.
yang kita lakukan pertama-tama adalah membersihkan bangkai-bangkai pohon yang sudah mati. Kemudian kita sulami dengan propagul yang baru, dan juga di sini kita menggunakan bedeng intensitas 50% cahaya penetrasi. Tujuannya untuk mengurangi penguapan dikala musim-musim pasang begitu ya. Bisa mencegah propagul yang baru kita tanam ini mengalami kerusakan karena terik matahari. Ketika nanti menjelang penanaman, tendanya kita buka agar bibit yang sudah siap tanam ini kita berikan kesempatan untuk beradaptasi terhadap terik matahari. Perawatan lainnya bisa dalam bentuk penyemprotan insektisida untuk mencegah serangga. Karena kita daerah pasang surut, selain bisa mencegah hama dari luar masuk, juga ketika pasang itu kan seringkali ada sampah-sampah yang larut. Kalau tidak kita lindungi dengan paranet di sisi luarnya, itu akan mengganggu sekali di pembibitan kita. Inilah contoh bibit Rhizopora dengan umur persemaian 3-4 bulan yang sudah siap tanam. Ciri-cirinya akar tidak menembus polybag, diameter batang sudah bertambah dari semenjak ukuran propagul, dan dia sudah mengeras, sudah membentuk kayu. Nah, ini artinya dia tahan terhadap rendaman air. Daunnya berjumlah 4-6 helai. Ini yang siap tanam. Dan bibit-bibit seperti ini akan langsung kita bawa ke lokasi tanam. Langkah pertama dalam penanaman mangrove adalah penentuan lokasi tanam. Di Provinsi Kalimantan Timur, sebagian besar wilayahnya merupakan mayoritas tambak udang atau ikan dengan lokasi penanaman yang dapat dilakukan di pinggir laut, pinggir sungai, di tanggul, atau di tengah tambak. Pada kondisi tersebut, umumnya menggunakan pola penanaman Wanamina atau silvofiseri. Pola tanam ini merupakan pola tanam yang dikombinasikan dengan kegiatan pertambakan. Langkah selanjutnya adalah pembersihan lahan yang dilakukan pada lokasi penanaman. Pembersihan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul atau alat lainnya yang mendukung. Agar jalur tanaman dan jarak antar tanaman yang diinginkan seragam, maka diperlukan pembuatan larikan menggunakan tali rafia yang diikat dengan bambu atau kayu. Setelah itu adalah pemasangan ajir. Ajir dipasang di sepanjang tali yang telah diberikan tanda. Ajir ini terbuat dari pohon nipah yang sudah patah. Ya, dengan kata lain nipahnya memang sudah mati, baru kemudian kita ambil, potong-potong dimanfaatkan sebagai ajir. Ajir ini berfungsi selain sebagai penanda posisi tanam, dia juga berfungsi sebagai pengokoh, penopang tanaman yang ada. Makanya setelah ditanam kita lakukan pengikatan seperti ini. Jadi dia bisa membantu pohon ini tetap tegak. Selanjutnya adalah melakukan pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat sesuai dengan ukuran polybag. Keberhasilan penanaman mangrove sangat ditentukan oleh kegiatan pemeliharaan, antara lain penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membebaskan tanaman pokok mangrove dari tanaman pengganggu atau gulma. Sementara, penyulaman dilakukan dengan mengganti tanaman yang mati dengan bibit yang baru. Jadi, teknik untuk supaya tanaman ini mempunyai kelangsungan hidup, air yang ada di dalam tambak ini harus selalu dikontrol. Artinya jangan sampai pucuk tanaman ini terendam. Kalau sih terendamnya hanya masih di pohon-pohon ini tidak masalah, asalkan jangan pucuknya yang terendam. Selain pola penanaman Wanamina atau silvofiseri, terdapat beberapa pola tanam lainnya, antara lain pola tanam murni. Pola tanam murni dilakukan pada lokasi berupa hamparan, ombak tidak terlalu besar, dan atau tidak terdapat aktivitas pertambakan. Pola tanam rumpun berjarak. Penanaman rumpun berjarak dilaksanakan seperti halnya dengan penanaman murni. Akan tetapi, anakan ditanam rapat membentuk rumpun-rumpun. Pola tanam pengayaan. Pengayaan tanaman dilakukan pada lokasi mangrove dengan kerapatan jarang,
untuk mempercepat proses revegetasi dan menambah keanekaragaman jenis. Setelah mangrove tumbuh, perawatan dan pemeliharaan perlu terus dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Untuk itu, mari dukung terus kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia.